Kapal serbu amfibi adalah jenis kapal perang amfibi yang digunakan untuk mendarat dan mendukung pasukan darat di wilayah musuh dengan serangan amfibi. Desain berevolusi dari kapal induk yang diubah untuk digunakan sebagai kapal induk helikopter, dan, sebagai akibatnya, sering disalahartikan sebagai kapal induk konvensional. Kapal modern mendukung kapal pendarat amfibi, dengan sebagian besar desain termasuk sumur. Datang lingkaran penuh, beberapa kapal serbu amfibi juga mendukung pesawat sayap tetap VSTOL, sekarang memiliki peran sekunder sebagai kapal induk. Peran kapal serbu amfibi pada dasarnya berbeda dari kapal induk standar. Fasilitas penerbangannya memiliki peran utama menampung helikopter untuk mendukung pasukan di darat daripada mendukung pesawat serang. Namun, beberapa mampu melayani dalam peran kontrol laut. Memulai pesawat seperti Harrier atau varian F-35B baru dari pesawat tempur Lightning II untuk patroli udara tempur dan helikopter untuk perang anti kapal selam atau beroperasi sebagai pangkalan yang aman untuk jumlah besar. Pejuang STOVL melakukan dukungan udara untuk unit ekspedisi darat. Sebagian besar kapal ini juga dapat membawa atau mendukung kapal pendarat, seperti kapal pendarat dengan bantalan udara, hovercraft, atau LCU. Armada terbesar dari jenis ini dioperasikan oleh Angkatan Laut Amerika Serikat, termasuk kelas WASS sejak tahun 1989 dan kapal kelas Amerika yang sangat mirip yang mulai beroperasi pada tahun 2014. Kapal serbu amfibi juga dioperasikan oleh Angkatan Laut Australia, Brasil. Angkatan Laut Tentara Pembebasan Rakyat Tiongkok, Angkatan Laut Mesir, Angkatan Laut Prancis, Angkatan Laut Italia, Angkatan Laut Republik Korea, Korea Selatan, dan Angkatan Laut Spanyol. Istilah kapal serbu amfibi sering digunakan secara bergantian dengan klasifikasi kapal lainnya. Ini berlaku untuk semua kapal amfibi besar seperti helikopter platform pendaratan, LPH, helikopter serbu pendaratan, LA, dan dermaga helikopter pendarat, LHD. Di teater Pasifik Perang Dunia II, kapal induk pengawal seringkali mengawal kapal pendarat dan pengangkut pasukan selama kampanye lintas pulau. Dalam peran ini, mereka akan memberikan perlindungan udara untuk kapal pasukan serta menerbangkan gelombang serangan pertama di benteng pantai dalam operasi pendaratan amfibi. Kadang-kadang, mereka bahkan akan mengawal kapal induk besar yang berfungsi sebagai landasan darurat dan menyediakan perlindungan tempur untuk saudara perempuan mereka yang lebih besar sementara mereka sibuk menyiapkan atau mengisi bahan bakar pesawat mereka sendiri. Mereka juga akan mengangkut pesawat dan suku cadang dari AS ke lapangan terbang pulau terpencil. Terlepas dari semua kemajuan yang terlihat selama Perang Dunia II, masih ada batasan mendasar dalam jenis garis pantai yang cocok untuk diserang. Pantai harus relatif bebas dari rintangan, dan memiliki kondisi pasang surut yang tepat dan kemiringan yang benar. Namun, perkembangan helikopter secara fundamental mengubah persamaan. Penggunaan pertama helikopter dalam serangan amfibi terjadi selama invasi Mesir selama Perang Suez pada tahun 1956. Dalam pertempuran ini, dua kapal induk armada ringan Inggris, Ocean dan Theseus, diubah untuk melakukan serangan udara seukuran batalion dengan helikopter. Teknik ini dikembangkan lebih lanjut oleh pasukan Amerika selama Perang Vietnam dan disempurnakan selama latihan. Serangan amfibi modern dapat terjadi di hampir semua titik pantai, membuat pertahanan melawan mereka menjadi sangat sulit. Sebagian besar kapal serbu amfibi awal dikonversi dari kapal induk kecil. Selain dua kapal induk kelas Colossus yang diubah untuk digunakan dalam Perang Suez, Angkatan Laut Kerajaan mengubah kapal induk kelas Centaur Albion dan Bulwark menjadi kapal induk komando selama tahun 1950-an. Kapal saudara mereka HMS Hermes juga diubah menjadi kapal induk komando pada awal 1970-an, tetapi dikembalikan ke operasi kapal induk sebelum akhir 1970-an. Pada awal 1950-an Angkatan Laut Amerika Serikat dan Korps Marinir menguji konsep operasi amfibi udara dari kapal induk. Pada tahun 1955 kapal induk pengawal kelas Casablanca USS Thetis Bay diubah menjadi kapal induk helikopter serbu.
CVHA-1. Akhirnya diubah menjadi LPH-6 pada tahun 1959. Teluk Tethys tidak sepenuhnya memenuhi persyaratan Korps Marinir sehingga 3 kapal induk kelas Essex, Boxer, Princeton, dan Valley Forge yang memiliki kapasitas pesawat yang lebih besar, jangkauan yang lebih jauh, dan kecepatan yang lebih tinggi diubah menjadi pengangkut helikopter sebagai LPH-4, LPH-5, dan LPH-8 antara tahun 1959 dan 1961. Mereka kadang-kadang disebut sebagai kelas petinju setelah memimpin dalam seri. Ini memberikan waktu sementara yang berharga selama konstruksi dari tahun 1959 hingga 1970 dari 7 kapal kelas Iwo Jima. Ma baru yang dirancang khusus untuk peran helikopter platform pendaratan. Kemudian kapal serbu amfibi dibangun untuk peran tersebut. Angkatan Laut Amerika Serikat membangun kelas Tarawa dari 5 kapal serbu helikopter pendarat, yang mulai beroperasi dari akhir 1970-an, dan kelas Tawon dari 8 kapal dok helikopter pendarat, yang pertama ditugaskan pada tahun 1989. Angkatan Laut Amerika Serikat adalah juga merancang kapal serbu kelas baru. Kapal kelas Amerika pertama mulai beroperasi pada Oktober tahun 2014. Kapal Inggris pertama yang dibangun khusus untuk peran serangan amfibi adalah HMS Ocean, yang ditugaskan ke Angkatan Laut Kerajaan pada tahun 1998. Negara-negara lain telah membangun kapal serbu amfibi, kelas Mistral Prancis, Rox Dokdo Korea Selatan, dan Juan Carlos pertama Spanyol semuanya saat ini aktif, sementara Australia memiliki 2 kapal kelas Canberra berdasarkan desain Spanyol. Sebagian besar kapal serbu amfibi modern memiliki dek yang baik. Docking well memungkinkan mereka untuk meluncurkan kapal pendarat di laut yang lebih kasar daripada kapal yang harus menggunakan derek atau tanjakan buritan. Simbol klasifikasi lambung Angkatan Laut AS berbeda di antara kapal-kapal ini, tergantung pada, antara lain, fasilitas mereka untuk pesawat. Dermaga kapal pendarat modern, LSD, memiliki dek helikopter. Dermaga platform pendaratan, LPD, juga memiliki hanggar dan landing helicopter dock. LHD, atau Landing Helicopter Assault, memiliki dek penerbangan panjang penuh dengan fasilitas penerbangan internal baik untuk pesawat putar maupun sayap tetap di bawah dek. Karena warisan kapal induk mereka, semua kapal serbu amfibi menyerupai kapal induk dalam desain. Dek penerbangan digunakan untuk mengoperasikan helikopter serang dan utilitas untuk mendaratkan pasukan dan persediaan, dan pada beberapa jenis kapal juga meluncurkan dan memulihkan pesawat sayap tetap. Seperti, Jamjet VSTOL Harrier untuk memberikan dukungan udara pada operasi pendaratan. Pesawat STOL seperti North American Rockwell OV-10 Bronco kadang-kadang dikerahkan di kapal serbu amfibi dek besar dan mampu melakukan lepas landas dan pendaratan singkat tanpa perlu ketapel atau KB. L penahan, meskipun untuk alasan keamanan dan izin pendaratan paling sering dilakukan. Tidak diizinkan. Kapal pendarat juga dibawa, baik di davit yang dipasang di dek, atau di dok sumur internal.